Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmuddin. Kali ini saya akan mempresentasikan teologi pembebasan Hasan Hanafi. Sebelum kita ke pembahasan, terlebih kita harus mengetahui biografi Hasan Hanafi. Hasan Hanafi lahir pada tanggal 13 Februari 1935 di Kairo, di dekat Benteng Salahuddin, daerah perkampungan Al-Azhar. Masa kecil Hasan Hanafi berhadapan dengan kenyataan-kenyataan hidup di bawah penjajahan dan dominasi pengaruh bangsa asing. Kenyataan itu membangkitkan sikap patriotik dan nasionalismenya, sehingga tidak heran meskipun masih berusia 13 tahun, ia memberanikan diri mendaftarkan diri untuk menjadi sukarelawan perang melawan Israel. Namun ia ditolak oleh pemuda muslimin karena ia masih belum cukup umur atau terlalu muda. Kemudian ada beberapa karya-karya Hasan Hanafi. Di antaranya karya-karya Hasan Hanafi dapat diklasifikasikan menjadi 3 periode, yaitu periode pertama berlangsung pada tahun 60-an, kemudian periode kedua berlangsung pada tahun 70-an, dan periode ketiga berlangsung pada tahun 80-an sampai 90-an. Kemudian pemikiran Hasan Hanafi yang pertama yaitu tentang kiri Islam. Makna kata kiri di sini adalah nama ilmiah, sebuah istilah ilmu politik yang berarti resistensi dan kritisisme, dan menjelaskan jarak antara realitas dan idealitas. Ia juga istilah ilmu-ilmu kemanusiaan secara umum. Penamaan itu setelah melihat realitas yang berkembang dalam masyarakat, khususnya umat Islam, yang kehidupannya terkotak-kotak seperti antara penguasa dan rakyat, kaya dengan yang miskin, atasan dengan yang bawahan, dan lain-lain. Kemudian isi pemikiran kiri Islam. Kiri Islam bertopang pada 3 pilar dalam rangka mewujudkan kebangkitan Islam, revolusi Islam, dan kesatuan umat. Hasan Hanafi menekankan bahwa perlunya rasionalisme untuk revitalisasi khasanah Islam. Rasionalisme adalah keniscayaan untuk kemajuan dan kesejahteraan Muslim, serta untuk memecahkan situasi kekinian di dalam dunia Islam. Kemudian pemikiran yang lain yaitu rekonstruksi teologi. Dalam karya besarnya At-Turad wa At-Tasdid, ia ingin membangun sikap kita terhadap tradisi lama. Hasan Hanafi menegaskan rekonstruksi teologi tidak harus membawa implikasi terhadap hilangnya tradisi-tradisi lama. Selanjutnya, pemikiran tentang oksidentalisme. Oksidentalisme adalah pengetahuan akademik tentang budaya, bahasa, dan bangsa-bangsa barat. Hasan Hanafi sebagai pencetus adanya oksidentalisme. Ia merasa tidak setuju dengan lingkungan di sekitar yang sangat dihegemoni oleh orang barat, yang seolah-olah barat adalah pusat dari segalanya. Oleh karena itu, Hasan Hanafi menginginkan seorang oksidentalisme mempunyai tugas untuk merumuskan tugas-tugas sebagai pengkaji tradisi barat, untuk menghapus mitos seseorang yang beranggapan bahwa budaya barat itu lebih baik. Kemudian hermeneutika Hasan Hanafi merekonstruksi peradaban dengan menunjukkan pada sumber-sumbernya atau reinterpretasi wahyu itu sendiri yang mendasarkan kepada realitas kehidupan kontemporer masyarakat. Metodologi penulisan hermeneutika Hasan Hanafi yaitu wahyu diletakkan dalam tanda kurung eposi, tidak afirmasi. Al-Quran diterima sebagaimana layaknya teks lain seperti hanya karya sastra, teks filosofis, dokumen sejarah, dan sebagainya.
Untuk karakteristik penafsiran Hasan Hanafi, yang pertama, tafsir itu harus menghasilkan tafsir yang sifatnya spesifik. Kemudian yang kedua, tafsir ini disebut juga tafsir tematik. Yang ketiga, bersifat temporal. Yang keempat, realistik, dimulai dari problematika yang dialami oleh orang muslim. Yang selanjutnya berorientasi pada makna tertentu dan bukan merupakan perbincangan teoretik tentang huruf dan kata, jadi tidak asal-asalan. Yang terakhir bersifat eksperimental, karena tafsir ini merupakan tafsir yang sesuai dengan kehidupan dan pengalaman hidup mufasir. Dari demikian tadi, maka bisa disimpulkan bahwasanya pemikiran Hasan Hanafi dalam antroposentrisme yang memusatkan alam semesta pada manusia, yang mementingkan kepentingan manusia atau humanisme, yaitu salah besar, karena Allah Ta'ala yang harus dijadikan sebagai pusat semesta alam, karena ajaran Allah juga selaras dengan kepentingan manusia juga alam rahmatan lil alamin. Tidak perlu mengganti ajaran teosentrisme menuju anposentrisme. Jadi perkembangan semuanya itu tidak baik, karena yang dijadikan pusat dari alam semesta itu hanya kepada Allah Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.